Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmiani, mahasiswa S3, jurusan Ilmu Manajemen di Universitas Halu Oleo, angkatan 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah Manajemen Strategi dengan materi itu visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi. Nah, sebelum lebih lanjut memaparkan materi ini, mari kita sama-sama mengetahui mengapa perumusan visi, misi, dan nilai tujuan organisasi ini penting untuk dipahami. Setiap organisasi, baik yang berorientasi pada profit maupun non-profit, itu dibangun atas dasar sebuah arah dan makna yang ingin dicapai. Arah ini tidak muncul secara spontan, melainkan hasil dari proses refleksi strategis terhadap jati diri organisasi, lingkungan tempat dia berorientasi, serta kontribusi yang ingin diberikan kepada pemangku kepentingan atau stakeholders. Nah, dalam konteks inilah visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi memiliki peran fundamental sebagai fondasi utama dari seluruh kegiatan manajerial dan strategi organisasi. Baik, kita masuk di pembahasan perumusan visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi. Yang pertama, dalam manajemen strategi, langkah awal yang fundamental adalah merumuskan visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi. Elemen ini berfungsi sebagai fondasi yang mengarahkan strategi perusahaan serta membentuk identitas organisasi di mata karyawan, pelanggan, maupun masyarakat. Nah, menurut Wellem dan Hangers 2018, dalam bukunya mengatakan bahwa kejelasan visi, misi, nilai, dan tujuan itu akan membantu organisasi tetap konsisten menghadapi dinamika lingkungan eksternal maupun internal. Nah, berikut. Kedua, visi organisasi. Nah, visi organisasi ini adalah gambaran ideal mengenai masa depan organisasi yang ingin dicapai. Visi juga harus bersifat inspiratif, aspiratif, dan berorientasi jangka panjang. Visi menjadi kompas yang memberikan arah kemana organisasi bergerak. Nah, karakteristik visi yang efektif. Yang pertama itu jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, berorientasi masa depan. Yang ketiga, memberikan inspirasi dan motivasi. Keempat, realistis, tetap menantang. Dan yang kelima, menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan strategi. Contoh, Microsoft, awal pendirian, universitas menjadi perguruan tinggi unggulan di Asia Tenggara pada tahun 2035. Nah, poin ketiga, misi organisasi. Misi organisasi itu bisa dimaknai sebagai misi adalah pernyataan mengenai alasan keberadaan organisasi, menjelaskan siapa kita, apa yang kita lakukan, dan untuk siapa kita bekerja. Misi juga menjadi penjabaran operasional dan dari visi. Unsur-unsur misi. Menurut Wellem dan Hangers 2018, misi yang baik biasanya memuat yang pertama, tujuan utama organisasi. Kedua, produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, pasar yang dilayani. Yang keempat, pasar yang nilai yang dianut. Dan yang kelima, tanggung jawab sosial.
Contoh, Google, perusahaan retail. Nah, yang keempat, nilai organisasi. Dari pengertian nilai organisasi, meliputi nilai organisasi adalah prinsip-prinsip dasar, keyakinan, dan standar etika yang menjadi pedoman perilaku karyawan serta budaya organisasi. Nilai membentuk identitas moral organisasi dan mempengaruhi bagaimana keputusan strategis diambil. Fungsi nilai. Fungsi nilai ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama menjadi pedoman perilaku sehari-hari, yang kedua membentuk budaya organisasi, yang ketiga menjadi dasar dalam membangun kepercayaan stakeholders, dan yang keempat menjadi acuan ketika menghadapi dilema etis. Contoh nilai: integritas, inovasi, kerjasama tim, tanggung jawab sosial, dan orientasi terhadap pelanggan. Nah, yang kelima, tujuan organisasi. Dari pengertian tujuan organisasi itu sendiri adalah tujuan organisasi, sasaran spesifik yang ingin dicapai, biasanya bersifat terukur, realistis, dan bebas waktu. Tujuan itu mengoperasionalisasikan misi dalam bentuk hasil yang nyata. Nah, karakteristik tujuan. Karakteristik tujuan itu mengikuti prinsip SMART. SMART ini singkatan dari spesifik, jelas dan spesifik, measurable, dapat diukur, achievable, realistis dan dapat dicapai, relevan dengan misi dan visi, time bound, memiliki batas waktu pencapaian. Contoh, meningkatkan pangsa pasar sebesar 10% dalam 3 tahun, mengurangi emisi karbon perusahaan sebesar 20% pada 2028, meluncurkan 3 produk inovatif setiap tahun. Nah, itulah tadi pembahasan untuk di tujuan organisasi. Baik, kita lanjut di poin ke-6. Hubungan visi, misi, nilai, dan tujuan. Nah, keempat elemen ini saling berkaitan. Visi menentukan gambaran masa depan, misi menjelaskan alasan keberadaan organisasi, nilai memberikan pedoman etis dan budaya kerja, tujuan menentukan target yang harus dicapai untuk mewujudkan visi dan misi. Organisasi yang sukses adalah organisasi yang mampu menjaga keselarasan antara visi, misi, nilai, dan tujuan dengan strategi bisnis yang dijalankan. Nah, itulah tadi pemaparan dari materi hubungan visi, misi, dan nilai tujuan. Jadi sebagai kesimpulan, perumusan misi, nilai, dan tujuan organisasi itu merupakan fondasi utama manajemen strategi. Tanpa fondasi ini, organisasi akan kehilangan arah, kesulitan membuat keputusan strategis, dan gagal menciptakan identitas yang kuat di mata stakeholders. Demikian materi dari visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi yang telah saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.